Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik Pun, dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian, kami BKP SDM mencoba membuat inovasi pelayanan online dalam pengusulan penghargaan Satya Lencana Karya Satya. Dan untuk mengurangi pertemuan serta kerumunan, kami mencoba membuat video tutorial cara pengusulan Satya Lencana Karya Satya secara online. Sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap para pegawai negeri sipil yang memiliki loyalitas, kinerja, dan prestasi yang baik, diwujudkan dengan berbagai penghargaan. Salah satunya adalah dengan pemberian tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Bahwa penganugerahan Satya Lencana Karya Satya merupakan penghargaan dari negara terhadap PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin, sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai yang lainnya. Masa kerja PNS yang diusulkan terhitung dari yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai CPNS. Selama bekerja secara terus-menerus, PNS tersebut tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak memakai Satya Lencana Karya Satya dapat dicabut apabila PNS yang bersangkutan terkena atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS. Satya Lencana Karya Satya dianugerahkan dengan keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Tanda-Tanda Kehormatan Republik Indonesia. Setiap pemberian Satya Lencana Karya Satya disertai piagam tanda kehormatan yang ditandatangani oleh Presiden. Di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus, penghargaan Satya Lencana Karya Satya bagi PNS diusulkan setiap tahun ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui BKP SDM Kabupaten Tanggamus. Semoga dengan video ini dapat membantu OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk mengusulkan PNS yang memenuhi syarat melalui alamat bit.ly/usulan SLKS. Kita buka. Ketikkan alamatnya. Sebelum mengisi usulan SLKS ini, pastikan Anda telah menyiapkan file atau berkas persyaratan dengan format PDF dan silakan Anda isi kolom pertanyaan sesuai dengan data yang sebenarnya. Persyaratan yang harus disiapkan yaitu daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh pejabat pembina atasan langsung minimal eselon 2. Daftar riwayat hidup ini dapat didownload melalui alamat yang ada di bawah ini. Yang kedua, SKCPNS, SKPNS, SK NIP baru, SK pangkat terakhir, SK jabatan terakhir, surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin yang ditandatangani oleh atasan langsung minimal eselon 2, piagam penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun atau 20 tahun apabila telah memiliki. Nah, untuk daftar riwayat hidup, kita bisa mengambil atau download dengan alamat di sini. Kita coba. Silahkan diklik daftar riwayat hidup dan di-download. Belangko daftar riwayat hidup ini silahkan diisi sesuai dengan data PNS yang akan diusulkan. Kita kembali. Di sini juga surat pernyataan hukuman tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, silahkan di-download. Kop instansi, ini kop dinas OPD atau OPD. Silahkan diisi nomor, nama sesuai dengan data yang sebenarnya.
Setelah ditandatangani oleh kepala dinas atau instansi minimal eselon 2, setelah itu kita isikan nama PNS yang akan diusulkan. Misalnya contohnya setelah itu isikan namanya, gelar depan kalau ada, apabila tidak ada kita lewatkan. Tempat lahir, tanggal lahir kita isi. Jenis kelamin silahkan dipilih. Nomor SKCPNS kita bisa lihat berkasnya atau SK-nya. TMT CPNS silahkan diisi. Golongan ruang, jabatan, pendidikan terakhir, hukuman disiplin kita pilih tidak pernah. Nomor SK hukuman disiplin, TMT-nya kita kosongkan saja. CLTN isi dengan nomor CLTN apabila pernah cuti di luar tanggungan negara, atau dikosongkan jika tidak pernah cuti di luar tanggungan negara. TMT berakhirnya CLTN kita kosongkan kalau tidak pernah cuti. Masa kerja SLKS yang diusulkan, misalnya 20 tahun, berarti di sini misalnya masa kerjanya 20 tahun. Nah, kita upload berkas. Di sini ada daftar riwayat hidup. Kita pilih file yang akan kita upload. Daftar riwayat hidup kita open, kita upload. Nah, setelah itu SKCPNS ini kebetulan SKCPNS yang ada, kita sebagai contoh saja. Pastikan SKCPNS-nya sudah dilegalisir oleh pejabat atasan langsung, minimal eselon 2. Data yang ada, SK ini baru, kita pilih, kita upload.
staf pangkat terakhir. SK jabatan terakhir. SK jabatan ini kita sesuaikan dengan datanya, misalnya jabatan kita ambil jabatan, surat keterangan tidak pernah jatuh hukuman disiplin, piagam penghargaan apabila pernah mendapatkan, misalnya ini contohnya sudah pernah mendapatkan penghargaan 10 tahun. Apabila memang belum pernah mendapatkan, dikosongkan saja. Apabila memang mendapatkan yang 20 tahun juga silahkan di upload. Kita cek kembali, kita pastikan datanya sudah benar. Apabila sudah yakin, langsung kita submit. Secara otomatis data ini akan tersimpan di database kami di BKP SDM. Nah, silahkan usulkan kembali. Ini sudah berhasil. Terima kasih sudah mengusulkan SLKS. Berkas yang Anda kirim akan kami proses. Jadi dengan dilakukannya proses pengusulan secara selektif diharapkan bagi PNS yang telah mendapatkan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia dapat menggunakan sebagaimana mestinya penghargaan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu diharapkan penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi para PNS untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya sehingga tercipta PNS yang profesional yang mampu memberikan pelayanan secara maksimal terhadap masyarakat. Demikian video tutorial ini, semoga dapat bermanfaat. Mari kita tingkatkan kinerja kita sebagai ASN yang profesional dan bermartabat. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.